Lebih dari semua hasratku, ku turut kehendak-Mu. Lebih dari cita-citaku, ku ikut rencana-Mu. Ku mau selalu hidup dalam kedaulatan-Mu, Tuhan, Rajaku, Tuhanku, Yesus. Lebih dari semua hasratku, ku turut kehendak-Mu. Lebih dari cita-citaku, ku ikut rencana-Mu. Ku mau selalu hidup dalam kedaulatan-Mu, Tuhan, Rajaku, Tuhanku, Yesus. Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Maharaja segala raja, patutlah kami tunduk padamu. Sebagai anak kerajaan, hidup dalam pemerintahan-Mu. Kami yang di surga, dipermuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Maharaja segala raja, patutlah kami tunduk padamu. Sebagai anak kerajaan, hidup dalam pemerintahan-Mu. Sebagai anak kerajaan, hidup dalam pemerintahan-Mu. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara. Salam jumpa kembali di rumah kita. Tempat kita berbicara fakta, cerita, dan logika. Bapak Ibu Saudara-saudara, bersama dengan saya Junius Nayawan dari GSKI Slipi di acara rumah kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita kedatangan tamu khusus, seorang pemimpin, seorang gembala dari GSKI Pantai Indah Kapuk. Dan malam hari ini kita akan berbicara tentang sebuah tema, siapakah Tuhan? Bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Wignyo Tanto. Selamat malam Pak Wik, terima kasih buat kesediaannya untuk bergabung dengan kita di rumah kita. Selamat malam, shalom semuanya. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas sebuah tema, siapakah Tuhan? Temanya mungkin terdengar tidak umum atau terlalu terlalu teknis atau teologis. Tetapi sebenarnya ini penting sekali Bapak Ibu Saudara-saudara, penting bagi pertumbuhan iman kita. Karena ada kecenderungan orang beragama tetapi tidak mengenal Tuhannya. Oleh sebab itu kita
akan membahas tema ini, siapakah Tuhan. Nah, pertama-tama saya akan bertanya kepada Bapak Pendeta Wiknyo Tanto. Begini Pak, jadi pernah ada peristiwa di Kisah Para Rasul 9 itu, Saulus ketika dia pertama kali dijumpai oleh Tuhan Yesus. Ternyata dari percakapan itu kita mengetahui dia mengenal konsep Tuhan. Karena dia bertanya kepada Tuhan Yesus, siapakah engkau? Tuhan. Jadi secara generik dia tahu ini pasti Tuhan, tapi dia tidak tahu siapa itu, Tuhannya yang mana. Nah, kira-kira seperti apa penjelasannya Pak? Siapakah Tuhan? Oke, baik. Kalau kita bicara soal siapakah Tuhan, yang pertama harus kita bereskan adalah sumber apa yang kita mau pakai sebagai referensi. Sebab setiap sumber bisa berbeda cerita. Definisi tentang Tuhan juga bisa berbeda-beda. Nah, makanya kita harus lihat dulu sumber apa yang kita harus pakai. Dalam hal ini tentu saja kita akan pakai Alkitab. Jadi tidak bisa disamakan dengan sumber manapun. Kenapa? Karena jika Tuhan yang bukan Tuhan yang menyatakan diri, manusia tidak akan mengerti siapa Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar, tidak bakalan. Tuhanlah yang memperkenalkan diri, menyatakan dirinya, sehingga manusia mengerti siapa Tuhan itu, apa kehendaknya, bagaimana ia merancang manusia, dan seterusnya. Jadi kita mulainya dari Alkitab. Seperti kita tahu ya, Alkitab kita adalah kitab yang sangat kuno yang pertama kali ditulis jauh sebelum agama-agama ada. 1400 sebelum Masehi, 5 kitab yang pertama sudah ditulis, Taurat oleh Musa. Nah, itu jadi sudah lama sekali ya, 3500 tahun yang lalu. Itu sebelum ada agama-agama lain. Ya, menarik sekali ya. Jadi pertama-tama berbicara tentang Tuhan harus diawali dengan sumber dulu, begitu ya Pak. Jadi ya, kalau kita mengatakan tentu yang menerima Alkitab hanya orang Kristen. Nah, jadi pertanyaannya apakah Tuhannya orang Kristen itu hanya Tuhan bagi orang Kristen atau bagaimana? Oke. Sebenarnya pencipta alam semesta ini bukan hanya milik orang Kristen. Pencipta alam semesta ini justru awalnya adalah kitab Perjanjian Lama, yaitu dari manusia pertama kali. Nah, jadi sebenarnya semua manusia jika bicara soal pencipta alam semesta, itu menunjuk pribadi yang sama. Cuma masalahnya adalah mereka mendapatkan kisah yang berbeda-beda melalui penulis-penulis yang berbeda-beda. Sehingga mereka mengertinya juga berbeda. Nah, seperti kita sudah bahas tadi bahwa Alkitab kita adalah yang pertama ditulis, yang paling kuno. Ya, 1400 sebelum Masehi itu. Diawali dengan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, di tahun sekitar 500 sampai 600 sebelum Masehi, barulah lahir tokoh-tokoh agama seperti Siddhartha Gautama, seperti tokohnya Tao, kemudian tokohnya Konfusius, ya. Kemudian di abad Masehi baru lahir agama-agama lain menyusul, termasuk di awal Masehi kekristenan baru lahir. Nah, begitu. Jadi kalau kita bicara soal Tuhan, definisinya juga harus kita sepakati dulu, sebab ada banyak perbedaan di luar sana, gitu. Kalau kita melihat dari definisi KBBI ya Pak, itu Tuhan itu didefinisikan sebagai sesuatu atau pribadi yang diyakini atau dipercayai dan dipuja. Nah, jadi Tuhannya orang Kristen itu kan dipuja, diyakini oleh orang Kristen. Nah,
Sementara tadi seperti yang Pak Wiknyo singgung mengenai agama-agama lain, apakah tentu agama-agama lain tidak meyakini seperti yang kita yakini. Tetapi dari sisi Tuhan ya, apakah di dalam kekristenan Tuhan yang disembah orang Kristen itu juga adalah Tuhan bagi semua orang atau hanya bagi orang Kristen? Sebenarnya yang namanya Tuhan cuma satu. Jadi sebenarnya Tuhan ya Tuhan seluruh manusia, cuma manusianya mengertinya berbeda-beda. Sebagian bahkan tidak mengerti, menganggap mereka menyembah dewa-dewa. Nah, kalau itu memang bukan Tuhan, tapi kalau kekristenan dan Yudaisme itu menyembah Tuhan, ya, dan Islam juga itu menyembah Tuhan. 3 agama ini menyembah Tuhan. Sebenarnya Tuhan yang sama, cuman pengertiannya berbeda-beda. Nah, disitulah terjadi pembedaan ya. Kalau kita berdasarkan Alkitab, di situ ada beberapa nama Tuhan yang harus kita mengerti. Jadi tidak sederhana. Kita harus mengerti dulu apa bedanya Tuhan, apa bedanya Allah, dan sebutan-sebutan lainnya. Begitu, kita harus tahu dulu. Nah, setelah itu baru kita bisa lebih jelas. Iya, ini tentu sangat menarik sekali ya Pak Wik ya. Tentu akan menjadi pembahasan, kalau kita mendetail tentu akan menjadi sesuatu yang panjang lebar. Tapi tidak apa-apa kita singgung sejenak. Seperti Pak Wik sudah singgung tadi di Perjanjian Lama contohnya ada sebutan ya, ada beberapa sebutan. El itu, lalu ada Elohim, El Elyon dan yang lainnya. Lalu ada YHWH, dan ada Adonai. Jadi ada banyak istilah. Nah, kalau tidak salah, Bapak Ibu saudara-saudara, ini kalau tidak salah, penelitian Pak Wiknyo juga ada menyinggung soal ini ya Pak Wik. Artinya Pak Wiknyo seseorang yang ahli, artinya seseorang yang khusus mendalami tentang ini, begitu ya Pak? Iya, disertasi saya tentang nama-nama Tuhan ini dan semua yang berkaitan. Bisa dijelaskan tidak Pak tentang baik. Pak Wiknyo? Ya, jadi di Alkitab itu ada beberapa istilah atau nama atau sebutan. Yang pertama kita kenal adalah Elohim. Elohim itu bentuk jamak daripada El, ya, yang artinya yang maha kuasa atau yang maha kuat. Nah, Elohim ini disebut sejak ayat pertama, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Elohim inilah yang diterjemahkan oleh Alkitab kita dengan memakai Allah. Allah ya. Nah, dipakai untuk menunjuk satu pribadi yang mempunyai nama disingkat YHWH. Atau dalam bahasa Ibrani Yud He Vav He, atau dalam dialek lain Yud He Waw He. Ya, itu bangsa Israel menyebutnya sebagai Adonai karena tidak berani melafalkan, karena memang lafalnya, yang pertama lafalnya sudah hilang, yang kedua mereka sangat menghormati nama itu, tidak mau menyebut nama itu sembarangan, ya, begitu. Tapi Elohim ini juga dipakai untuk menyebut dewa-dewa di Alkitab, tergantung konteksnya. Jadi kalau baca segala sesuatu tergantung konteksnya. Terkadang Elohim juga dipakai untuk menunjuk malaikat atau makhluk surgawi. Sebentar Pak, ini saya potong dulu sebentar ya Pak. Ya. Saya mau menggarisbawahi pernyataan Pak Wiknyo tadi, sepertinya ada sesuatu yang tidak umum, yang belum dipahami banyak orang. Apakah maksudnya Elohim itu juga dikenakan kepada dewa-dewa? Bagaimana penjelasannya Pak? Ya, jadi dewa-dewa itu juga disebut Elohim. Elohim itu sesuatu yang disembah. Nah, jadi dalam kasus tertentu
Di Alkitab kita misalnya Keluaran 12 ayat 12 itu Ya. dipakai kata Elohim yang Saya baca. artinya adalah para dewa. Saya baca ya, Pak. Ya, Keluaran 12 ayat 12. Keluaran 12 ayat 12. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, saya bacakan Keluaran pasalnya yang ke-11, ke-12 ya. 12 ayat 12. Keluaran 12 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Ya, semua Allah di Mesir. Nah, itu pasti dewa-dewa maksudnya. Konteksnya ya. Ya. Nah, dalam kesempatan lain Elohim dipakai untuk mengisahkan tentang malaikat. Ya. Dalam bahasa Ibrani ada istilah Bene Elim, Son of God, putra Allah. Ya. Itu bisa diterjemahkan dalam berbagai macam. Misalnya dalam Mazmur 29 ayat 1. Mazmur 29 ayat 1. Ya. Baik, saya bacakan sekali lagi Mazmur pasal 29 ayat 1. Ayatnya yang pertama. Kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Ya. Jadi penghuni surgawi di situ dipakai kata Elohim. Ya. Jadi makhluk surgawi. Ya. Di Ayub 1 ayat 6. Coba dibaca. Ayub 1 ayat 6. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita baca Ayub 1 ayatnya yang ke-6. 6. Ayub 1 ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Di antara mereka datanglah juga iblis. Ya. Di situ dipakai kata sons of God, anak-anak Allah. Tentu saja itu maksudnya adalah malaikat. Ya. Tentu ini sesuatu yang baru ya Pak Wik untuk jemaat umum mungkin ya. Ya, ini agak teknis memang. Agak teknis. Elohim itu ternyata kalau secara umum orang Kristen menganggap Elohim itu mengenal Elohim, ya berarti Elohim adalah YHWH atau Tuhan dalam huruf besar semua, atau ya sebagai Allah yang disembah oleh orang Israel. Ternyata Elohim juga bisa berarti semua Allah di Mesir. Itu diterjemahkan terjemahan dari Elohim, semua Allah di Mesir, berarti semua Allah di Mesir juga disebut Elohim. Allah-Allah asing itu disebut Elohim juga. Allah-Allah asing ya, selain YHWH disebut Elohim. Ya, lalu, sama. Penghuni sorgawi juga disebut Elohim. Ya. Lalu anak-anak Tuhan tadi di Ayub ya, keturunan Allah. Malaikat itu. Malaikat maksudnya ya. Ya. Malaikat ini disebut Elohim. Nah ini tentu sangat menarik. Apakah ada implikasi yang bisa kita ambil Pak Wik? Iya, jadi kalau kita baca Alkitab, tidak boleh hanya pakai kamus terus semua dihantam sama begitu. Tergantung konteksnya. Makanya kalau kita nggak perhatikan konteks, kita tidak akan mengerti, kacau balau pengertiannya. Buktinya tadi itu Elohim itu belum tentu Allah Israel. Tergantung konteksnya, bisa menunjuk Allah asing, bisa menunjuk malaikat, bisa menunjuk, bahkan bisa menunjuk manusia. Musa pernah dikatakan oleh Tuhan huruf besar, ya, engkau akan menjadi Allah bagi Firaun. Akan menjadi Elohim bagi Firaun. Begitu. Nah, jadi tergantung konteksnya. Ya. Ya. Oke. Berarti kita harus berhati-hati dalam membaca Alkitab. Hati-hati maksudnya jangan sampai salah menafsir, keluar dari konteks begitu ya Pak. Betul. Jadi sebutan yang pertama adalah Elohim, dari jamaknya El.
Padahal El itu juga nama dewa. Dewa Kanaan itu namanya juga El. Kepala dewa Pantheon itu El namanya. Nah, Ya. tapi Elohimnya Israel tentu beda, yaitu Yud He Vav He atau YHWH tadi ya. Nah, El ini adalah dewa dari bangsa Semit. Jadi kalau kita lihat dewa bangsa Semit kuno itu namanya memang El. Ya. Oke, itu yang pertama. Elohim atau El. Dan itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai Allah. Dalam bahasa Inggris God. Ya. Jadi bukan Tuhan, bukan, beda. Jadi jangan salah ya. Ya. Banyak orang mengira Tuhan itu ya Allah gitu. Bukan, beda. Jadi Elohim itu atau El itu diterjemahkan sebagai Allah. Dalam bahasa Inggris God. Gitu. Elohim Nah, Allah, bukan Tuhan. bukan gitu, nanti bisa diplesetkan nih. Elohim diterjemahkan Allah, bukan diterjemahkan Tuhan. Oh, Ya, diterjemahkannya sebagai Allah dan ya, tidak pernah interchangeable gitu ya nggak pernah, dengan Tuhan. nggak pernah. Selalu Allah. Ya, kalau dalam bahasa Inggris itu dipakai kata God. Nah, yang jadi masalah adalah dalam benak orang banyak itu God itu terjemahannya Tuhan. Padahal beda. Ya. Nah, ini yang jadi masalah. Ya, malam ini coba Bapak Ibu ikutin dulu alurnya. Elohim, yang pertama kita tahu Elohim atau El ya. Diterjemahkan sebagai Allah atau God bahasa Inggrisnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ada sebutan Yud He Vav He yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Tuhan huruf besar semua. Kalau dalam terjemahan Inggris diterjemahkan God, Lord huruf besar semua. Nah, ini yang membuat rumit nih. Jadi Elohimnya Israel, ya, itu namanya Yud He Vav He. Ya, itu. Jadi ini bermula dari ketika Musa diutus. Musa tanya kepada Tuhan, kalau ditanya bangsa Israel bagaimana namamu gitu. Jawab oleh Tuhan, aku adalah aku. Ehyeh Aser Ehyeh. Aku ya aku. Nah, tapi kemudian muncul kata Yud He Vav He itu. Itu cerita panjang yang soal itu. Tapi intinya begini. Orang Israel kalau ketemu huruf itu, Yud He Vav He itu, huruf itu disebut 4 huruf suci. Karena nama Tuhan. 4 huruf suci. Tetragrammaton namanya. Ya. Nah, kalau ketemu huruf itu, mereka membacanya Adonai. Itu sebabnya Adonai kan artinya Lord atau Master. Dalam bahasa Indonesia Tuan atau Tuhan. Itu sebabnya diterjemahkan YHWH itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kita menjadi Tuhan huruf besar. Ya, oke. Itu yang huruf kedua ya. Sebutan yang kedua yaitu nama pribadi Tuhan, Yud He Vav He. Banyak orang membaca Yud He Vav He ini sebagai Jehovah. Nah, itu dia. Itu salah. Salahnya di Bukan mana? Jehovah. Karena teks aslinya tidak berbunyi Jehovah. Tidak berbunyi Yehovah. Mereka salah mengerti. Dalam teks asli Alkitab yang kita pakai sampai hari ini, teks Masoret, itu di situ ada nikut namanya tanda baca, tanda vokal. Nah, tanda vokalnya itu tidak boleh dibaca Jehovah. Itu kode-kode. Bahwa kalau ketemu kode itu harus dibaca Adonai. Nah, banyak orang tidak mengerti dibaca apa adanya sehingga bunyinya Yehovah. Nah, gitu masalahnya. Itu masalah. Ya. Ini sudah dianggap benar, jadi sudah jadi salah kaprah dalam mana-mana. Yehovah Jireh katanya gitu. Padahal yang benar bukan Yehovah, Adonai Jireh.
nggak berani menyebut YHWH. Teolog-teolog Barat menganggap itu sebagai takhayul. Mereka tidak menghormati tradisi yang ada. Padahal itu tradisi turun-temurun. Yahudi kan asli Alkitab itu. Yang mana yang dianggap tahayul, Pak? Yang tadi itu kalau ketemu YHWH nggak berani baca. Oh, karena ada tanda vokal nikut tadi ya? Ya, jadi menurut orang Barat, orang Yahudi itu takhayul katanya. Begitu Oh, aja nggak berani baca gitu. oke. Padahal itu tradisi turun-temurun. Padahal itu bentuk penghormatan sebenarnya. Iya, dan itu praktek dari dulu. Hmm. Jadi kalau agak aneh kalau seseorang mengambil teks asli dari situ tapi nggak mau mengikuti cara bacanya. Iya, betul. Nah, itu Ya, aneh. itu mohon maaf kan ada rekan-rekan kita yang menolak menyebutkan nama Allah karena alasan tertentu, tetapi mereka Ya, justru dengan berani menyebutkan Yahweh. Yahweh. Nah, itu kan Ya, itu juga aneh. Yahweh itu nggak ada. Vokalnya tidak berbunyi ya. Dalam teks aslinya vokalnya di awal itu bunyinya Y kalau mau dibaca. Padahal nggak boleh dibaca juga. Jadi Yahweh itu asalnya dari mana nggak jelas itu lafalnya itu. Begitu. nggak Tapi jelas itu mereka asalnya dari mana itu ya. nggak ada. Coba dicek teks aslinya. Kelompok mereka bahkan berani mengubah teks asli. Iya, Nikutnya betul. dirubah Iya. supaya bunyinya Yahweh. Padahal bukan, aslinya bukan Yahweh. Coba kita dengan jujur lihat teks aslinya. Nanti nggak bunyi Yahweh. Kalau mau bunyi pun depannya Y. Bukan ya. Bukan. Pakai Shewa di depannya. Tanda Ya. Shewa. Itu bunyinya Y. Nggak mungkin ya. 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 Ini Nah, penting sekali, Pak Wik, buat kita semua, buat jemaat, agar kita tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran yang tidak memiliki dasar gitu ya, Pak. ya. Makanya jemaat ikut saja terjemahan bahasa Indonesia. Itu sudah benar. LAI maksudnya, Pak. LAI itu mengikuti tradisi Septuaginta juga. Jadi kalau ketemu YHWH diterjemahkan Tuhan huruf besar semua. Gitu. Ya. Jelas ya? Ya. Jadi dalam menerjemahkan yang standarnya bagus, cara penerjemahannya, kalau ketemu huruf Yud He Vav He diterjemahkan menjadi Tuhan huruf besar. Mm-mm. Kalau dalam bahasa Inggris Lord huruf besar semua. Mm-mm. Kalau dalam lafal transliterasi Adonai huruf besar semua. Kalau dalam bahasa Yunaninya Kurios huruf besar semua. Nah, begitu harusnya. Jadi Ya. konsisten. Ya. Bukannya ngarang-ngarang dengan lafal yang lain. Ya. Nah, kemudian di dalam Alkitab ada juga yang memakai kata langsung Adonai. Tulisannya Adonai. Teks aslinya. Ya, teks aslinya memang Adonai. Kalau tadi kan teks aslinya Yud He Vav He tapi dibaca Adonai. Ya. Kalau yang ini memang tulisannya Adonai. Dibacanya yang pun begini, Adonai ya. Ya. Nah, yang begini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya Tuhan biasa. T-nya huruf besar, UHAN-nya huruf kecil. Untuk membedakan yang tadi YHWH. Jadi kita sekarang kalau baca Alkitab bahasa Indonesia, kalau Tuhan huruf besar semua artinya teks aslinya YHWH. Kalau ketemu Tuhan biasa artinya teks aslinya Adonai. Bunyinya bahasa Ibraninya, gitu. Iya. Jelas ya? Iya. Oke. Sudah 3 ya, Elohim atau El, YHWH, ya. dan Adonai. Adonai atau Tuhan biasa. Huruf T-nya aja yang besar. Oke. Nah, khusus untuk L itu ada namanya compound name. Jadi namanya gabungan antara L dan sebutan, gelar atau sebutan. Misalnya El Roy. El Roy itu adalah Tuhan Allah yang melihat aku. Itu El Roy. Masih ingat Hagar menyebut Elohim itu El Roy. Ya. Ada yang menyebut El Shaddai, artinya Almighty.
Ada yang menyebut El Elyon, the Most High, yang maha tinggi, dan El yang lain. Itu ya. Nah, jadi L sebagai compound name. Compound name, ya. Nah, jadi dari situ itu sebutan-sebutan perjanjian lama. Ada 4 ya, Pak? Ya. Ada 4 ya, ada 4 sebutan itu dari perjanjian lama ya. Ya, kalau L banyak. Nanti ada El Shalom, El macam-macam, ya. Ya, yang compound name tadi ya. Nah, kemudian kalau di perjanjian baru ada Theos. Theos itu terjemahan dari Elohim. Diterjemahkan menjadi Theos. Nah, itu pun mempunyai masalah. Elohim kan jamak. Ketika dijadikan Theos menjadi tunggal. Tapi terjemahan dalam bahasa Indonesianya dipakai kata Allah. Ya. Di perjanjian baru tidak pernah ada nama YHWH yang muncul. Karena sudah beralih ke bahasa Yunani ya. Ya. Jadi yang ada Theos itu Allah atau God, dan Kurios. Kurios itu terjemahan dari Adonai. Kurios itu diterjemahkan Lord atau Tuhan yang huruf biasa. Artinya Tuan atau Tuhan. Nah, di perjanjian baru seperti itu. Masalahnya adalah siapa itu pribadi yang dimaksud selama ini disebut-sebut sebagai Elohim, YHWH, El Roy, El Shaddai, ya kan? Siapa itu sebenarnya? Ya. Nah, itu masalah. Makanya di perjanjian baru semuanya menjadi jelas. Jadi kalau dalam Alkitab, ingat sumber kita hanya Alkitab. Jadi kalau ditanya siapakah Allah, bagaimanakah Allah atau Tuhan, kita akan menjawab ada tertulis. Nah, ada tertulis itu artinya menurut apa yang tertulis di Alkitab. Ya. Ya. Sebenarnya seluruh Alkitab itu cerita tentang satu tujuan. Proyek keselamatan manusia. Ya. Dimulai dari Kejadian 3 ayat 15. Itu adalah Injil yang pertama, berita baik yang pertama. Ya. Nah, kemudian tentang nubuatan sendiri di Alkitab itu banyak sekali. Nubuatan akan datangnya Mesias. Dan perlu diketahui, hanya Alkitablah yang memiliki nubuatan. Tidak ada kitab manapun yang mempunyai nubuatan tentang masa depan. Alkitab jelas dan semuanya dipenuhi dalam diri Mesias. Ya. Contohnya Mika ayat 5, pasal 5 ayat 1. Bisa tolong dibaca Mika 5 ayat 1. Mika 5 ayat 1. Ini sering kita baca di Mika 5 ayat 1 ya. Ya. Sekarang engkau harus Mika 5 ayat 1. Oh, kalau versi digital ini kalau versi digital mungkin Mika 5 ayat 2 ya. Ya. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Ya. Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ya. Nah, ini sebenarnya nubuatan tentang Mesias. Bethlehem itu tidak dianggap karena kota kecil. Ya. Jadi tidak mungkin ada Mesias lahir di situ, tapi Mika sudah menubuatkan itu dan digenapi dalam diri Tuhan Yesus. Ya. Di samping itu kitab Yesaya berisi ratusan nubuatan tentang Mesias
Ya. yang semuanya digenapi. Jadi kalau kita mau tahu siapakah Tuhan, harus baca semua ini. Nah, Ya. ini adalah bukti-bukti di mana providensia Allah itu, Elohim itu sejak awal penciptaan sampai jatuh dalam dosa masih terus sampai hari ini. Nah, hanya Alkitablah yang berisi runut tentang hal itu. Ya. Oke, di samping itu kita perlu lihat ada suara dari surga loh. Ya. Yang menjelaskan. Itu banyak itu. Inilah anak yang kukasihi. Loh, itu suara dari surga langsung loh. Audible. Ya. Itu banyak sekali ayatnya. Ya. Matius 17 ayat 5, Markus 9 ayat 7, 2 Petrus 1 ayat 17 dan sebagainya. Coba dibaca satu saja, Markus 1 ayat 11. Markus 1 ayat 11, baik. Markus pasal 1 ayatnya yang ke-11. Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ya, jadi sebenarnya Alkitab itu memberitahu dengan berbagai cara. Suara dari surga saja sudah jelas menunjuk kepada Yesus. Ketika Yesus dibaptis, ada suara dari surga. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ya, ada banyak bukti di Alkitab yang bahwa menunjuk kepada Tuhan. Yesus sebagai Tuhan, sebagai Mesias, sebagai juru selamat, sebagai bagian dari Elohim, sebagai yang dijanjikan. Kan begitu. Nah, bagaimana dengan Yesus sendiri? Apakah ia pernah mengklaim dirinya itu Mesias? Kita harus baca Alkitab itu yang lengkap. Banyak orang bingung kalau ditanya, pernahkah Yesus berkata dirinya itu Tuhan? Ya, Ya, betul. kan begitu kan? Itu sederhana sekali jawabannya. Ini penting sekali Pak Wik, karena mungkin ya ada beberapa orang Kristen yang kebingungan ya ketika ada orang-orang yang mulai menggugat, loh kamu kenapa menyebut Yesus sebagai Tuhan? Yesusnya sendiri tidak pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan. Nah ini kenyataannya memang banyak sekali sanggahan yang seperti itu Pak Wik, dan kemungkinan jemaat menjadi bertanya-tanya pula dalam hatinya, dan mungkin mereka juga bisa menjadi ragu. Nah, ini penjelasan Pak Wiknya penting sekali nih. Bagaimana Pak? Ya, jadi yang pertama perlu saya ingatkan, Allah dan Tuhan itu beda. Kalau Allah itu dari kata Elohim, kalau Tuhan itu dari Adonai. Ya, ketika terjadi klaim, Yesus mengatakan, akulah dia. Itu Tuhan sendiri loh yang mengklaim, akulah dia itu. Ya, jadi begini, kita perlu ingat bahwa Yesus lahir dari bangsa Yahudi. Jadi, ia belajar Taurat sejak kecil. Ia seperti anak Yahudi pada umumnya belajar Taurat. Jadi ia mengerti nubuatan-nubuatan tentang Mesias. Coba kita baca beberapa ayat yang tentu saja Tuhan mengerti. Yesaya 43 ayat 11. Yesaya pasal 43 ayat 11. Ayatnya yang ke-11. Saya baca Bapak Ibu Saudara. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ya. Akulah Tuhan. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Artinya juru selamat itulah Tuhan. Betul ya? Coba dibaca lagi Yesaya 45 ayat 21. Yesaya 45 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu. Ya, biarlah mereka berunding bersama-sama.
Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain. Tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Ya, sekali lagi ayatnya yang lain banyak. Perhatikan kalimatnya. Akulah Tuhan. Tuhannya huruf besar. Besar. Tidak ada yang lain kecuali aku. Tidak ada juru selamat kecuali aku. Tidak ada Allah kecuali aku. Kan gitu kan? Ya. Artinya yang dimaksud Elohim dalam kasus ini adalah Tuhan huruf besar. Artinya itulah Sang Mesias. Kan kalimatnya gitu kan tadi? Betul. Yesus tentu tahu nubuatan ini karena ini terkenal. Perempuan Samaria juga tahu, semua tahu. Rabi-rabi tentu tahu, ahli Taurat, semua orang tahu nubuatan Yesaya ini. Karena mereka sedang menanti-nantikan Sang Mesias, yaitu Tuhan sendiri. Ya. Tuhan, Juru Selamat, Elohim, gak ada yang lain. Nah, kan begitu ya. Ya. Satu lagi kita baca Hosea 13 ayat 4. Hosea pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-4. Tetapi aku adalah Tuhan, Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Ya, jelas lagi kan? Jelas. Tidak ada juru selamat selain apa? Elohimnya Israel. Selain Tuhan huruf besar, Yud-He, Vav-He. Kan begitu? Betul. 700 tahun kemudian, Yesus inkarnasi menjadi manusia. Ia berdialog dengan seorang perempuan Samaria di pinggir sumur Yakub. Coba kita baca kisahnya, Yohanes 4 ayat 25. Yohanes pasal 4 ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Iya. Jadi perempuan Samaria ini tahu kalau Mesias itu datang. Mesias yang mana? Yang dinubuatkan Yesaya tadi, yang ditulis dalam Hosea, dan ayat-ayat lain lagi. Kalau ia datang, pasti ia yang memberitakan segala sesuatunya pada kami. Lalu apa jawab Tuhan Yesus? Ayat 26. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Nah, bisa dimengerti? Perempuan itu sedang ngomong Mesias, lalu Yesus mengatakan, akulah dia. Yesus dengan eksplisit tegas mengatakan, akulah dia yang kamu tunggu-tunggu itu. Itu sama dengan mengatakan, akulah Mesias. Kalau akulah Mesias, padahal dalam benak semua orang, Mesias itu Tuhan. Mesias itu Elohim. Mesias itu Yud-He, Vav-He. Jadi kalau Kristus mengatakan hal itu, Yesus, ya sama dengan mengaku, akulah dia. Nah, banyak orang marah. Masa anak Bapak di surga punya anak Allah? Ya, tapi itulah faktanya. Siapa kita, siapa manusia bisa menolak? Siapa manusia bisa mengetahui sebenarnya seperti Allah, seperti apa Tuhan kita itu? Kecuali kalau ia yang menyatakan dirinya. Nah, setelah ia inkarnasi, ia menyatakan dirinya, akulah dia. Barang siapa tidak percaya, ia binasa dalam dosanya. Itu jelas kalimatnya. Dan itu diulang-ulang. Ketika Yesus dihakimi oleh orang-orang banyak, orang-orang beragama itu, ditanya, apakah engkau anak Allah? Ya. Yesus tidak pernah menyangkal, bukan, tidak pernah. Sebab kalau Yesus mau bebas, gampang, tinggal jawab bukan.
Tapi Yesus mengatakan, engkau telah mengatakannya. Mulai sekarang anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah yang maha tinggi, yang maha kuasa. Orang Yahudi marah, dia robek jubahnya. Kita tidak perlu saksi lain lagi, dia sudah mengatakannya. Makanya hukuman itu berlanjut. Jadi Yesus gak pernah menolak anggapan orang bahwa dirinya anak Allah. Bahkan ia mengatakan akulah dia dalam banyak kesempatan. Nah, jadi Tuhan itu hanya satu, Yesus. Sedangkan Bapa di surga hanya satu, ya Bapa. Nah, Elohim itulah kesatuan Bapa dan Anak, dan tentu saja dengan Roh Kudus. Kan begitu. Makanya Alkitab menjelaskan dengan jelas bahwa Allah kita itu satu. Nah, konteks yang ini artinya Bapa. Bapa itu satu, pengantaranya juga cuma satu, yaitu Yesus. Nah, udah jelas, simple. Ya. Hari ini Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Yang menyertai kita adalah Roh Kudus. Itulah Tritunggal. Selesai. Gak usah pakai debat macam-macam. Banyak orang sok tahu. Seolah-olah dia tahu siapa Tuhan, seperti apa. Kita itu tidak tahu apa-apa kecuali kalau Alkitab menyatakannya. Jadi ikuti saja apa kata Alkitab. Gak usah pakai rumusan sendiri. Kalau mau jujur begitu. Ya. Ya. Ini menarik sekali Pak Wiknyo. Saya mau mengkontraskan tadi karena sebelum kita lanjut lagi pembahasan, saya hendak kembali ke penjelasan Pak Wiknyo tadi mengenai perempuan Samaria tadi. Saya khawatir jemaat belum memahaminya dengan dengan tepat ya. Maksudnya begini. Tadi penjelasan Pak Wiknyo bahwa perempuan Samaria saja itu tahu konsep tentang Mesias, juru selamat yang dijanjikan. Ya, itu seorang perempuan. Padahal kita kenal budaya saat itu perempuan itu dianggap bagian dari properti pria ya. Jadi artinya tidak terlalu tidak dianggap setara, beda dengan konteks sekarang. Artinya begini, kalau perempuan saja tahu, apalagi laki-laki ya. Jadi maksudnya ternyata konsep tentang Mesias itu sudah dipahami secara luas oleh semua orang saat itu ya. Ya, jadi benar. Ketika Tuhan Yesus berkata, akulah dia di sini tentu maksudnya mengacu kepada YHWH tadi, Elohim, dan Adonai. Jadi dengan tegas Tuhan Yesus menyatakan dirinya dialah Allah, dialah Tuhan, dialah Juru Selamat. Begitu ya Pak Wik? Ya, benar. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ini jelas sekali jawaban dari Alkitab sebagai satu-satunya sumber kita. Di Yohanes pasal 4, mulai ayat 25 tadi, dengan tegas, dengan lugas, Tuhan Yesus menyatakan dirinya adalah Tuhan, Allah, dan Juru Selamat. Ya, sebuah konsep yang sudah dipahami oleh orang Israel, bahkan orang Samaria saat itu. Jadi kalau ada orang yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan, tentu orang itu belum membaca atau belum mengerti Alkitab dengan baik, tapi mungkin dia mendengar dari sumber yang lain ya. Itu kita tidak mempermasalahkan sumber yang lain. Tapi kalau kita membaca Alkitab jelas menyatakan bahwa Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan, sebagai Allah, dan sebagai Juru Selamat. Begitu ya Pak Wiknyo ya? Ya, benar. Ya. Boleh dilanjut Pak? Tadi Pak Wiknyo mau melanjutkan apa lagi? Oke.
Yang paling penting itu bukan hanya tahu siapa Tuhan. Kalau Tuhan kita sudah tahu. Karena sampai di ujung sejarah bumi ini nanti semua orang akan bertekuk lutut dan mengaku Yesus Tuhan. Itu catatan di Alkitab. Ya. Yang paling penting bukan itu. Bukan hanya tahu siapa Tuhan atau siapa namanya. Tetapi apa kehendaknya, apa rencananya, apa yang harus kita lakukan selama kita hidup. Coba kita baca Matius 7 ayat 21. Matius pasal 7 Ayat 21. ayatnya yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya, jadi kalau saya mau jelaskan, perjelas lagi ya. Saya ingatkan lagi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang masuk kerajaan surga. Tapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kalau saya ulang lagi, bukan orang yang memanggil Adonai, Adonai, yang masuk kerajaan surga, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Kalau saya ulang lagi, bukan orang yang memanggil Yehova, Yehova yang masuk kerajaan surga. Tapi yang melakukan kehendak Bapa. Sama, bukan orang yang memanggil Yahweh, Yahweh yang masuk kerajaan surga. Banyak orang asal ngomongnya Yahweh terus merasa masuk surga. Bukan, percuma kau anggap panggil Yahweh, Yahweh. Kalau tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Gitu. Ya. Jadi jangan berhenti belajar siapa ya Tuhan. Oh ternyata Yesus, aku percaya deh terus selamat. Enggak. Kamu tahu siapa Tuhan juga percuma kalau tidak melakukan kehendak Bapa. Nah, kan begitu. Hari ini banyak sekali versi yang menjelaskan siapa Tuhan. Tapi kita tahu Alkitab kita berdasarkan tulisan yang sampai hari ini tetap asli. Dan kita bisa verifikasi melalui berbagai cara. Salah satu yang tidak bisa ditiru adalah nubuatan. Alkitab mengandung nubuatan yang tidak mungkin itu kebetulan. Demikian. Jadi kalau kita belajar jangan hanya siapa Tuhan. Ya. Apa yang harus kulakukan Tuhan selama hidupku ini. Nah, itu yang penting. Ya. Jangan cuma merasa yakin selamat hanya karena pronunciation-nya, oh Yahweh itu. Ah, itu baru nama. Udah nggak tepat, merasa selamat hanya menyebut. Menyebut doang percuma, teriak-teriak Tuhan juga percuma. Kalau tidak melakukan kehendak Tuhan. Ya. Ya. Demikian. Baik. Pak Wiknyo, saya coba merangkumkan dari awal. Nanti setelah itu Pak Wiknyo menutup dan sekaligus berdoa ya, menutup dan sekaligus berdoa untuk kita semua di acara rumah kita ini. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, pembuktian Yesus adalah Tuhan itu tidak begitu saja dan klaim sebelah pihak atau satu pihak, tetapi itu sudah terbukti berlangsung ribuan tahun. Kalau kita melihat sumber Alkitab dari Kejadian pasal 1, pasal 3, seperti yang sudah disebutkan Pak Wiknyo tadi, proto-evangelion, jadi ketika Injil diberitakan sejak pertama kali. Jadi kemunculannya bukan tiba-tiba, bukan klaim sepihak, tetapi sudah direncanakan, sudah dibuatkan ribuan tahun yang lalu. Masalahnya, kita yang hidup zaman sekarang mau tahu atau tidak mau tahu. Mau sungguh-sungguh tahu atau menolak. Kalau menolak, ya itu tidak ada yang bisa memaksa, karena mengaku Yesus adalah Tuhan itu urusan pribadi kita masing-masing. Tapi yang jelas pembuktiannya sudah berabad-abad. Disaksikan dari generasi ke generasi sampai ke zaman kita.
Dan Tuhan Yesus sudah menyatakan dengan jelas, akulah dia. Dialah Tuhan, dialah Allah, dialah Juru Selamat. Dan dia menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dia menjadi penguasa bukan untuk kepentingan dirinya, tetapi dia melakukan itu semua untuk dia menjadi Tuhan, untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Dan dia menjadi teladan bagi kita semua. Bagaimana kita bukan sekedar mengenal siapakah Tuhan, tetapi kita mau melakukan kehendak Bapa di surga. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk selanjutnya Pak Wiknyo bisa menutup kita dalam doa dan mungkin bisa memberikan pesan-pesan kepada kita semua. Silakan Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian, jangan puas hanya karena sudah merasa tahu bahwa Tuhan yang benar itu adalah Yesus. Jangan merasa puas hanya karena sudah beragama Kristen. Sudah mengaku dengan mulut bahwa Yesus Tuhan. Sebab pengakuan di mulut saja tidak cukup. Apalagi hanya memanggil nama Tuhan. Yang masuk kerajaan surga adalah yang melakukan kehendak Dia. Ini hendaknya membuat kita gentar agar di sisa umur hidup kita ini kita belajar melakukan kehendak-Nya. Tentu saja kita dipilih Tuhan mendengar kebenaran ini agar kita meresponi dengan benar. Amin ya, jangan pasif, iman kita iman yang proaktif. Selamatkan banyak jiwa, jadi garam dan terang, jadi Amin. berkat kemanapun kita pergi. Jangan menjadi pasif. Iman yang pasif, iman yang mati. Ya, jadi lakukan kehendak Tuhan. Kiranya pada kesempatan malam ini meskipun singkat bisa menggugah kita semua agar kita tidak menjadi Kristen yang pasif. Amin. Tapi Kristen yang aktif untuk kemuliaan Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Amin ya. Oke, mari kita berdoa. Mari. Bapa di surga, biarlah malam ini bukan hanya membuat kami mengerti siapa Engkau sebenarnya. Tapi lebih jauh daripada itu, kami menjadi mengerti bahwa kami berhutang kepada Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Bapa di surga, berkati setiap kami yang mendengar firman ini. Kami percaya firman yang ditabur dengan benar akan menghasilkan buah dalam hidup kami masing-masing. Dimanapun umat-Mu berada, berkati setiap kami. Agar di sisa umur hidup kami mau persembahkan semuanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya segala berkat sudah turun atas kami, juga memberkati program ini. Mari semua yang percaya katakan, amin. 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 Sampai jumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara di rumah kita episode yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.